Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Nah, kalian udah tahu dan udah pernah baca updatean status saya di status channel aku. Nah, ini adalah salah satu tanaman. Kalau di daerah sini itu namanya kembang suwak. Jadi, kembang suwak ini sebenarnya ternyata masih langka, tapi bagi saya biasa aja sih karena mungkin saya sering ngeliat ini setiap beberapa tahun sekali gitu. Jadi kembang suwak itu salah satu tanaman bunga bangkai yang memiliki nama latin Amarpopalus titanum. Jadi banyak yang menyebutkan bahwa bunga suwak sebagai tanaman rafflesia. Dan anggapan ini ternyata guys tidak benar karena bunga suwak ini salah satu keluarga tanaman bunga bangkai. Jadi bukan marga tanaman rafflesia, itu bukan, beda jauh. Jadi bunga suwak ini salah satu tanaman yang memiliki memiliki spasial berbeda dengan bunga bangkai guys. Satu hal yang pasti ternyata bunga suwak ini masih satu marga dengan Amarpopalus. Nah, Amarpopalus itu apa? Aku sendiri juga belum kepo. Nah, secara morfologisnya bunga suwak ini memiliki kemiripan dengan tanaman seperti tanaman porang dan tanaman semacam iles-iles. Dan mungkin untuk teman-teman yang jarang melihat tanaman iles-iles atau tanaman porang, itu memang mirip banget tekstur bentuk daunnya dan batangnya itu mirip, cuman berbeda dari segi besarannya. Dan tahukah kamu, ternyata suwak salah satu tanaman asli dari Asia Tenggara yang tumbuh di kawasan hutan. Dan memang suwak ini memang banyak banget saya temukan, dan bibitnya ini juga ditanam sama lekku itu dari hutan juga. Jadi kita itu punya lahan kayak, kalau bahasa Jawanya kebon ya, kebon gitu, tapi dia kayak di hutan gitu. Jadi ngambilnya di situ guys. Ini sudah memasuki hari keempat, tampilannya seperti ini. Dari tekstur warna sudah ada perubahan guys. Perubahan warnanya udah tampak. Jika kemarin itu kan masih hijau-hijau ya, kalau yang kali ini dia udah mulai kelihatan ungunya, karakternya udah mulai kelihatan. Dan ini sebenarnya dia itu salah satu tanaman yang agak lama guys proses mekarnya, dan sekarang nih dia belum mengeluarkan bau. Jadi selama beberapa hari proses pemekaran ini dia belum mengeluarkan bau. Dia akan mengeluarkan bau ketika udah mekar semuanya. Nah, ini kita nunggu, ini hari keempat setelah aku video yang kemarin. Jadi memang agak lama guys. Kita pantengin, kita tunggu. Dan bentuknya, morfologi dari kuncupnya itu seperti ini. Nah, dari atas daun, tarang. Sorry, bukan atas daun guys, tapi kelopak daun, kelopak bunga. Ngomong aja belibet. Nah, dan di sini teman-teman ada yang berbeda dari pertama kita ngetek video. Di sini nih, ini udah mulai layu. Dan ini bekas kayak gini loh. Bekas kayak gini, tapi dia udah mati. Setelah mati langsung dia berbunga ini. Mungkin loh ya, karena aku nggak tahu juga sih. Nah, seperti itu guys. Kita tunggu waktu dia mekar. Dan sepertinya kucingnya siap-siap bau besok kalau udah mekar, karena di sini ada kandang kucing. Ini di samping kandang guys. Kita tunggu guys. Setelah 8 hari lebih, akhirnya mekar sempurna guys sore ini. Ini sore hari ya aku tag. Terus nanti malam pasti ini bau banget. Dan saya akan mengulas juga tentang, mungkin banyak yang nggak tahu suwak itu ada manfaatnya atau enggak. Ternyata sebagai tanaman yang orang-orang zaman dulu sering konsumsi, ini memiliki manfaat yang luar biasa guys. Salah satunya
adalah mengontrol atau bisa juga untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi bisa mengurangi potensi diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian manfaat lain adalah bisa menyembuhkan luka guys. Kemudian juga bisa untuk memenuhi kebutuhan stamina serta tenaga harian. Ada lagi apa ya? Menjaga tubuh tidak lemas akibat kekurangan zat besi. Yang kalau kekurangan zat besi dia akan menimbulkan anemia. Dan ini yang menarik, dia ternyata suwek ini anti racun, khususnya untuk anti racun yang sifatnya sengatan hewan atau gigitan ular berbisa. Wow, ternyata ya. Kemudian ada lagi, dia bagus juga untuk penguatan tulang dan gigi serta memelihara kepadatan sehingga tidak mudah keropos atau osteoporosis, meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian sebagai antiinflamasi, cocok untuk mencegah peradangan atau pembengkakan, menghentikan pendarahan luka, serta bisul pun juga bisa disembuhkan, atau penyakit kulit itu juga cocok mengkonsumsi tanaman satu ini guys. So kesimpulannya adalah bunga ini bunganya memang bangkai busuk gitu ya. Secara tampilan memang cantik, secara penciuman atau baunya sangat gak enak gitu. Tapi ternyata dibalik tidak elokan aroma itu memiliki manfaat yang luar biasa guys. Jadi kayak manusia juga guys, jangan tertipu dengan wajah cantik tapi hatinya busuk seperti bunga bangkai. Ihir. So jadi jangan mudah mengecap orang lain, kita harus mengenal terlebih dahulu. Itu aja sih, ini ngomongin tanaman, kenapa jadi ngomongin manusia ya. Oke guys, kali ini aku akan ngasih ini diameternya atau ruji-rujinya. Ini dari atas ini, dari atas ini. Nah ini ruji-rujinya ya, ruji-rujinya itu 50 30, jadi 53 guys. Dia ini lebarnya diameternya itu dia 53, itu lumayan, 53 cm, dan tingginya dia boleh pas meteri. Tingginya guys, tingginya itu dia 60 meter, 60 cm, lumayan tinggi guys. Dan ini di sini teman-teman juga udah tahu, bisa cek. Sebenarnya ini kemarin sore ya, terus ini aku ngetek lagi pagi, dan pagi itu udah mulai muncul uget-uget, apa ya uget-uget bahasa Indonesianya, apa uget-uget ini loh, telur, cikal bakal telur, apa sih aku susah mau ngomongnya, belatung. Nah ini telur belatung yang dari lalat udah mulai, dan bunganya yang di sana juga udah ini. Nah, dan di sini udah ditemani kucingku setia banget nih, ngikutin nih. Nah yang ngikutin tuh kan, ini Haji yang udah dari dulu lama. Nah ini guys, ini dari sebenarnya bunganya ini, bunga bangkainya ini udah sering berbunga, dan tiap tahunnya, nggak setiap tahun sih di sini, kalau di rumahku itu nggak setiap tahun berbunga, cuman di sini mereka dari waktu ke waktu bunganya itu semakin besar guys, semakin besar dari tahun ke tahun. Sebelumnya itu nggak segini besarnya, mungkin karena suweknya yang di dalam itu udah besar, makanya bunganya juga mengikuti besar gitu guys.
Dan ini dari mulai kuncup aku ngambil video yang dari awal tadi sampai berbunga ini cukup lama, sekitar seminggu lebih lah, seminggu lebih barulah bisa mekar sempurna seperti ini. Jadi kalau mungkin teman-teman juga pasti ada yang sebagian yang udah tahu gimana aromanya seperti apa. Aduh, kalau dari aku sendiri, aku pribadi, baunya itu luar biasa guys, membuat perut mual, dan itu tuh continue gitu ya, berjam-jam itu. Dan biasanya malam dia ini, kalau di tempatku itu malam ya, karena baunya itu dia akan mulai bergejolaknya itu malam. Kalau siang gini nggak bau, nggak tahu kenapa. Dan salah satu baunya, kenapa baunya bisa kayak gitu, bisa bau banget, itu sebenarnya juga salah satu mekanisme pertahanan diri si suwak itu. Jadi suwaknya itu kayak mengundang lalat dan hama-hama yang suka bau-bauan gak enak itu biar datang. Nah, salah satu yang menarik dari bunga suwak bagi saya itu adalah tanaman ini emang tidak bisa saya temui setiap tahunnya. Jadi ini udah pernah berbunga tahun 2013-an atau 2014-an yang lalu. Jadi sekitar 5 sampai 6 sampai 7 tahun yang lalu. Dan itu waktu itu besarannya juga nggak besar sebesar ini. Dulu masih kecil guys, masih kecil gitu. Dan sekarang udah besar, dari lihat tingginya dan diameternya itu jelas berbeda. Terus kalau zaman dulu ini kenapa ditanam di belakang rumah itu sebenarnya bukan mau nyari bunganya yang langka, itu enggak. Kita sebenarnya nanam itu karena suwak itu umbi ya, umbi-umbian, dan itu umbinya enak guys katanya. Umbinya enak, enak dimakan. Kalau zaman dulu kan makanannya umbi-umbian gitu. Jadi kalau yang suwak ini enak dimakan, tapi kalau iles-iles yang porang semacamnya itu enggak bisa dimakan guys. Dan semakin besar bunga, semakin besar juga pohon atau umbi yang ada di dalam. Jadi besarannya ini mengikuti dari besaran umbi yang ada di dalam tanah. Seperti itu guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya.